What's up homies, kali ini gue akan memberikan alur cerita Adventure Time Distant Lands episode Obsidian. Episode ini adalah episode kedua dari seri Distant Lands. Buat kalian yang belum menonton episode pertamanya, kalian bisa klik link di deskripsi. Dan untuk penjelasan tentang kartun ini gue akan taruh di deskripsi juga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. You gotta leave those worries on your shelf. Whatever happened to being yourself, I don't know, but tonight let's lose control. Life ain't fun if you all alone. I can get you anything that you want and more. Di awal cerita, kita diperlihatkan dua orang yang sedang berjalan dengan asap yang ada di mana-mana, seperti dunia apokaliptik. Scene lalu berganti ke kerajaan kaca yang melakukan sebuah acara. Kita diperlihatkan Setru Princess yang menceritakan tentang pahlawan Marceline yang mengurung naga larva dan menyelamatkan kerajaan kaca di dahulu kala. Kita juga diperkenalkan Glass Boy yang terlihat dibenci karena memiliki retakan di bagian kepalanya. Putri Setru memberitahukan kalau semua orang berkumpul untuk bernyanyi agar mencegah naga larva keluar setiap tahunnya. Setelah itu Glass Boy berbicara kalau tungku yang digunakan naga larva di dalam goa bisa memperbaiki retakan di bagian tubuh rakyat kaca seperti Glass Boy dan memberitahu kalau naga larva mungkin saja sudah dibunuh oleh Marceline. Semua orang mengabaikan itu dan menerima Glass Boy apa adanya. Yeah, you have a great personality. Baik banget mereka ya. Singkatnya, para anak-anak pun bernyanyi. Setelah itu kita diperlihatkan Glass Boy yang diam-diam masuk ke goa larva menggunakan kunci putri yang dia curi. Dia lalu bergantung di atas lava panas. Awalnya rencana untuk menghilangkan retakan itu berhasil, tapi tindakan Glass Boy membangunkan naga larva. Glass Boy lalu dikejar. Saat ingin menutup pintu pengurung, Glass Boy lupa mengambil kunci sang putri. Alhasil, Glass Boy tidak mengunci pintu penahan goa dan hanya mengunci pintu penutup. Alarm lalu berbunyi. Saat Glass Boy lari, ia bertabrakan dengan 3 orang pendamping putri. 3 orang itu lalu menahan Glass Boy. Di sisi lain, Marceline dan Putri Bubblegum sedang merakit beberapa barang. Mereka berdua adalah sahabat. Kita kembali ke Glass Boy yang dibebaskan oleh seseorang dan diberikan boneka Marceline. Glass Boy lalu melakukan perjalanan untuk menemui Marceline. Dan ternyata Putri Setru lah yang membebaskan Glass Boy untuk meminta bantuan Marceline. Karena cuma Glass Boy lah yang sangat tahu tentang Marceline. Putri lalu pergi. Setelah itu naga larva mengeluarkan 3 makhluk untuk mengincar Marceline. Kembali ke Glass Boy yang sampai di kerajaan permen dan bertemu dengan Simon. Glass Boy lalu melihat kalau Simon sangat tahu tentang Marceline. Glass Boy lalu ingin menemui Simon. Untungnya Simon sadar dengan keberadaan Glass Boy setelah dilempari boneka. Simon membawa Glass Boy untuk menemui Marceline. Lalu Glass Boy meminta bantuan Marceline. Saint Marceline! Putri Bubblegum dan Marceline ragu karena sempat terjadi konflik saat di kerajaan kaca. Dan Putri Bubblegum memberitahukan kalau ada pahlawan yang bisa mengatasi itu. Lu tau lah ya siapa yang dia maksud. Tapi Glass Boy lalu memotong pembicaraan dan sangat memohon ke Marceline. Mereka bertiga pun pergi. Setelah itu datanglah 3 monster yang mengincar Marceline. Ya untungnya Marceline sudah pergi. What? This is how I cope. Please don't. Kita lalu kembali ke masa lalu. Ternyata 2 orang di awal film tadi adalah Marceline dengan ibunya. Lalu kita kembali ke masa sekarang. Singkatnya mereka sampai. Orang-orang kaca pun lalu ingin menangkap Marceline karena mereka tidak percaya kalau itu adalah Marceline asli. Dan Glass Boy juga kembali ditahan. Singkatnya 3 makhluk yang mengincar Marceline lalu datang dan terjadilah pertarungan. Singkatnya 3 makhluk itu kabur setelah dikalahkan menggunakan gelombang suara, Venom. Marceline lalu pergi dan menyanyi untuk mengalahkan sang naga larva. Dan akhirnya kita diberitahukan kalau lagu yang dinyanyikan Marceline untuk sang naga adalah lagu yang bertujuan untuk menyindir Putri Bubblegum. What a shame that you're so stuck up. I know you won't
Namun lagu Marceline itu sudah tidak mempan lagi. Putri Bubblegum lalu memanggil burungnya yang membawa sebuah teknologi untuk menahan naga larva, seolah-olah dia berharap agar Marceline gagal. Marceline lalu heran dan pergi untuk mengembalikan jati dirinya yang dulu. Sebelum itu, Glass Boy sempat mengalami masalah dengan Setru Princess. Kita lalu flashback ke masa lalu Marceline kecil yang berubah untuk mengisap jiwa seekor serigala. Ya, sebenarnya itu salah ibu Marceline yang menyerang anak serigala tersebut. Kembali ke masa sekarang, Putri Bubblegum memiliki rencana untuk membekukan sang naga menggunakan cairan yang keluar dari tangannya. Kita juga diberitahukan kalau Putri Bubblegum lah yang membuat Marceline sakit hati dan membuat Marceline menyanyikan lagu sindiran untuk Putri Bubblegum. Kembali ke masa lalu Marceline kecil yang disuruh pergi ke pesta klub rahasia oleh ibunya. Marceline lalu pergi. Kita juga diperlihatkan ibu Marceline yang batuk darah. Di pesta klub rahasia hanya terdapat beberapa kerangka tubuh manusia. Marceline lalu bernyanyi di sana sendiri. Kembali ke Marceline di masa sekarang, dia kembali ke tempat pestanya dulu dan mendapati kalau ibunya menyuruhnya pergi ke pesta karena ibunya sebentar lagi akan mati. But you're tough enough to handle Marceline. I hope you can forgive me. Saat Marceline menangis, Glass Boy ternyata diam-diam mengikuti Marceline. Glass Boy lalu menghibur Marceline. Marceline akhirnya sadar kalau dia tidak perlu kembali ke jati dirinya yang dulu dan fokus ke orang yang dia sayang. Setelah itu datanglah monster yang mengincar Marceline tadi. Tapi Marceline dan Glass Boy memutuskan untuk pergi lari dan langsung ke kerajaan. Kembali ke kerajaan, di mana rencana Putri Bubblegum gagal dan membuat sang naga menjadi lebih kuat dan menghancurkan kerajaan kaca. Sang naga selalu mengincar Glass Boy, hingga Glass Boy memancing sang naga untuk masuk kembali ke goa. Putri Bubblegum dan Marceline juga ikut. Setelah itu, 3 orang pendamping Putri Setru lalu mengaktifkan teknologi Putri Bubblegum yang mengakibatkan ledakan akibat tenaga yang terlalu tinggi. Di dalam goa, Marceline akhirnya memberitahukan semuanya ke Putri Bubblegum. Saat Marceline bernyanyi, naga larva lalu mengingat masa lalunya, di mana keluarganya dimakan hingga menyisakan dia sendiri dengan bekas retakan di kepalanya. Dia lalu tumbuh besar di kolam lava dan menjadi naga larva. Sang naga lalu berdiri dan bereinkarnasi menjadi kupu-kupu dan kucing. Kalau kita singkat itu menjadi kucing. Apa Anda? Singkatnya, Putri Setru pecah menjadi 2. Untungnya dia berhasil mengikat kembali tubuhnya. Semua orang pun akhirnya menunjukkan retakan di bagian tubuhnya. All of you? Why were you hiding them? Ternyata 3 orang yang bikin kesal tadi memiliki retakan paling banyak. Setelah itu datanglah Simon dengan the one and only Finn Matern bersama cucunya Jack. Hey PB, y'all got monster trubs? Cal just blew off. My bad. I messed up so bad though. Ow. Oh iya, 3 orang tadi yang bikin kesal sudah mati. Dan scene pun ditutup dengan pertemuan pertama Marceline dengan Putri Bubblegum. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Pesan yang dapat kalian ambil dari episode ini adalah kalian sangat wajib untuk subscribe channel ini. Untuk episode 3-nya yaitu Together Again mungkin di next video. Gua saranin banget untuk menonton episodenya dulu. Karena menurut gua episode Together Again adalah episode paling terbaik. Kalau nggak salah udah main di TV, ngelangkahin episode Obsidian. Ya lu tau lah kenapa episode Obsidian tidak ditayangin di TV. Persahabatan yang erat gitu. Anjay. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Koreksi di kolom komentar jika ada hal yang keliru di video ini. And have a nice day.